Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Talibat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan daras kita itu berkaitan dengan fikih dalam kitab Matan Abi Suja, ya. Dalam kitab Matan Abi Suja, pengarangnya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Pengarangnya adalah Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Kemarin pas ketika ujian banyak yang keliru dengan nama penulis dari Matan Abi Suja. Dan Matan Abi Suja juga ini orang fikih yang bermadhabkan ke madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Taib, pada hari ini kita mulai lagi dari Kitabus Shalah. Ya, kita mulai dari Kitabus Shalah. Ya, kita selesai, kita sekarang masuk ke Kitabus Shalah. Taib, kita bacakan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabus Shalah. As-salatul mafrudatu khamsun. Al-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Ya, bab salat, kitab salat atau bab salat. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat itu atau salat mafruḍah, salat yang wajib atau salat yang diwajibkan ada 5. Yang pertama adalah adz-zuhru. Adz-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da zilli zawal. Ya, waktu zuhur wa awwalu waqtiha, awal waktunya adalah zawalu syamsi, ketika matahari tergelincir. Jadi waktu zuhur dalam fikih, ya, para ulama menyebutkan awal waktu salat zuhur ketika matahari tergelincir. Ya, jadi bukan pas tengah-tengah siang hari terik, bukan, tapi waktu zuhur itu adalah ketika dari agak sedikit tergelincir sehingga tidak pas tengah-tengah matahari di atas kita. Wa akhiruhu, dan waktu akhirnya itu adalah idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilliz zawal. Sedangkan waktu akhirnya adalah idza sara zillu kulli syai'in, jika bayangan segala sesuatu mislahu, ya, sama dengan bendanya, ba'da zilliz zawali, setelah tergelincir matahari. Jadi waktu zuhur awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, ya. Dan akhir waktunya adalah ketika bayangan segala sesuatu benda itu sama dengan bayangannya, ya. Atau jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincirnya matahari, itulah waktu zuhur. Ya, waktu zuhur. Wal asru, adapun waktu asar kapan? Wa awwalu waqtiha, waktu asar awalnya adalah az-ziyadatu ala zillil misli. Awal waktu sholat asar adalah az-ziyadatu
ala dhillil misli. Ketika bayangan lebih dari bendanya, ya. Ziyadah, tambah. Ya, jadi bayangannya itu bertambah lebih dari bendanya. Itu ketika awal waktu asar. Jadi kalau kita di lapangan ke parkiran, misalnya kita berdiri, bayangan kita ketika matahari itu adalah itu lebih dari bendanya atau lebih dari orangnya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Adapun waktu akhir salat asar, ya waktu salat asar itu ada waktu pilihan. Al ikhtiyar, ikhtiyar itu terpilih atau ya ikhtiyar itu terpilih. Ya. Ila dhillil mislaini, sampai dhillil mislaini, bayangannya itu 2 kali panjang dari bendanya. Ya, jadi akhir waktu asar itu adalah ila dhillil mislaini, yaitu sampai bayangan benda 2 kali panjangnya. Wafil jawazi, nah ada waktu jawaz, diperbolehkan. Jadi awal itu adalah afdol, yang utama waktu sholat adalah awalu waktiha. Akhir sholat asar itu ada pilihan, yaitu ketika sampai bayangan benda 2 kali panjangnya. Dan diperbolehkan sholat asar ila ghurubis syamsi. Ya, akan tetapi diperbolehkan mengerjakan sholat asar itu sampai terbenamnya matahari. Ya, ila ghurubis syamsi. Tadi ya kalau zuhur awal waktunya ketika matahari tergelincir, akhir waktu zuhur ketika benda itu sama seperti bayangannya atau bayangannya sama seperti bendanya. Tapi kalau sholat asar ada 3. Awal waktunya itu ketika bertambahnya bayangan dengan bendanya daripada bendanya. Adapun akhir waktu sholat asar ya yang terpilih adalah ketika bendanya itu atau bayangannya 2 kali lipat dari bendanya. Dan apabila lewat dari itu diperbolehkan, masih diperbolehkan melaksanakan sholat asar sampai batas yaitu terbenamnya matahari. Jadi agak panjang ya sholat asar. Ada 3 waktu. Kemudian wal maghrib. Ya, wal maghrib. Wal maghribu wa waktuha wahid. Wa huwa ghurubus syams wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa raka'atin. Khamsa raka'atin. Adapun waktu sholat maghrib, waktunya itu hanya 1, berbeda dengan asar. Kalau asar tadi waktunya ada 3, ada awal waktu, ada akhir waktu yang dipilih, dan ada waktu yang masih diperbolehkan gunakan sholat asar. Sedangkan maghrib itu sholat waktunya hanya 1 waktu. Wahwa ghurubus syamsi. Waktunya hanya 1, yaitu ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Wa bimiqdari ma yu'adzinu, ya, kadarnya kira-kira adalah kadarnya azan. Kadarnya kira-kira adalah ma yu'adzanu, yaitu kira-kira adalah kadar azan. Wa yatawaddau, wudu. Wa yasturul aurah, ya, menutup aurat. Wa yuqimus shalah, iqamat, ya, iqamat, yuqimus shalah. Wa yusalli khamsa raka'atin, dan salat 5 rakaat. Jadi waktu sholat maghrib itu sempit, hanya ada 1 waktu, yaitu ketika matahari terbenam. Dan waktunya kira-kira selama waktu kira-kira itulah azan, azan mungkin 3 menit atau sampai 5 menit. Kemudian wudhu berapa menit ya, 2 atau 3 menit. Kemudian berpakaian, menutup aurat. Kemudian iqamah ya, iqamat, menegakkan sholat, kemudian sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat. Kalau seandainya itu 5 atau 10,
5 lah, sekitar 5 menit, ya kira-kira waktunya sekitar setengah jam lebih, ya. Antara ada azan, bisa azan, wudhu, berpakaian, menutup aurat, iqamah, kemudian sholat 5 rakaat. Jadi waktu maghrib itu hanya satu waktu, yaitu ketika terbenamnya matahari. Dan lamanya waktu sholat maghrib perkiraan atau kira-kira adalah selama azan, wudhu, berpakaian, menutup aurat, iqamat, kemudian sholat 5 rakaat. Ya, kalau di ini kira-kira kurang lebih setengah jaman ya. Itu sholat maghrib. Wal isya wa awwalu waktiha, ya adapun sholat isya awal waktunya. Nah, di sini kayak sholat asar, ada awal waktu, ada akhir yang dipilih, ada waktu yang diperbolehkan melaksanakan sholat isya. Wal isya wa awwalu waktiha idza ghaba syafaqul ahmar. Ya, idza ghaba syafaqul ahmar. Apabila merah, ya, atau mega merah atau merah mega yang ada di langit itu ya ghaba hilang. Syafaqul ahmar. Idza ghaba syafaqul ahmar, apabila mega merah itu hilang. Kalau mega merah itu hilang berarti sudah masuk waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Sedangkan akhirnya berdasarkan waktu yang terpilih itu adalah ketika ila thuluthil laili, yaitu sampai sepertiga pertama malam. Sampai sepertiga pertama. Ya, sepertiga pertama malam. Wafil jawazi, dan diperbolehkan ya, akan tetapi tetap boleh ila tulu al fajri tsani, mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar kedua. Ya, jadi sampai isya waktunya lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain ya. Jadi sholat isya itu dari tadi ya ghaba syafaqul amar, hilangnya mega merah, sampai kalau yang terpilih sampai sepertiga malam pertama, mungkin sepertiga malam pertama sekitar jam jam 2 jam 3 ya. Kemudian sampai tulu al fajr sani, sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, kalau belum masuk sholat subuh masih bisa untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian wasubahu, adapun waktu sholat subuh sama seperti isya dan asar, ada 3 waktu. Ada awal waktu, ada waktu yang terpilih di akhirnya, akhir yang terpilih dan diperbolehkan menggunakan melaksanakan subuh. Wasubuhu wa awwalu waktiha, awal waktunya adalah tulu'ul fajri as-sani, tulu'ul fajri as-sani. Ketika terbitnya fajar, ya terbitnya fajar kedua. Ya, terbit fajar kedua. Bukan fajar, berarti fajar sodik ya, bukan fajar kadzib. Jadi awal waktu subuh adalah ketika terbitnya fajar yang kedua ya. Wa akhiruhu, adapun waktu terakhir yang terpilih untuk melaksanakan sholat subuh adalah ilal isfari ya. Ilal isfari adalah sampai hari itu terang ya, sampai hari itu terang. Wafil jawazi, dan diperbolehkan, akan tetapi diperbolehkan ila tulu asyamsi, masih boleh mengerjakan sholat itu sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit berarti sudah tidak bisa, sudah habis waktu sholat subuh. Para talibat, itulah 5 waktu yang perlu kita ketahui. Kapan waktu sholat itu dimulai, kapan waktu sholat itu berakhir, kapan kita diperbolehkan masih melaksanakan sholat. Mungkin kalau kita sebenarnya lebih dimudahkan dengan adanya adzan di masjid, kemudian ada jadwal menggunakan hitungan itu yang sudah ada alarmnya, itu dimudahkan bagi kita. Akan tetapi mempelajari waktu-waktu sholat tetap wajib bagi kita ketahui, karena nggak semua nanti kondisi kita harus mengandalkan alarm ya. Ketika kita di camping ataupun di hutan kita bisa menggunakan alarm ya.
kapan waktu mulai sholat, kapan berakhir, kapan diperbolehkan masih melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Ada beberapa dalil yang menyadaskan ya dari waktu-waktu sholat. Yang pertama kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhhirun." Yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan hanya baginyalah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada waktu zuhur. Surat Ar-Rum ayat 17-18. Ya. Jadi bertasbihlah kepada Allah waktu kamu berada di petang hari. Ya, petang hari berarti sekitar sholat waktu asar ya dan maghrib. Waktu berada di waktu subuh. Kemudian dan hanya baginya segala puji di langit dan bumi di waktu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Ya, itu ada 5 waktu berarti. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu salat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada juga di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan waktu zuhri idza zalat syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdurul asr. Jadi waktu zuhur ialah ketika bergesernya matahari dan bayang-bayang seseorang menyamai panjangnya selama tiba waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa waqt ya syamsu. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Masih ada waktu asar. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghib syafaqu ya. Waktu sholat maghrib selama rona merah atau mega merah senja itu belum hilang masih waktu sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Ya, jadi waktu sholat isya hingga pertengahan malam, waktu sholat hingga pertengahan malam. Waktu sholat subuhi tulu al fajri malam tatlu asyams. Jadi kalau waktu sholat isya tadi hingga pertengahan malam, adapun waktu sholat subuh mulainya terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah ada hadisnya yang berkaitan dengan kapan waktu-waktu sholat itu dilaksanakan. Dan riwayat yang lain disebutkan masalus sholawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Perumpamaan sholat 5 waktu itu laksana sungai mengalir yang melimpah airnya berada di depan pintu seseorang di antara kalian. Ia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 hari. Ya, jadi perumpamaan sholat 5 waktu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu seperti air yang mengalir, sungai mengalir yang melimpah dirinya berada di depan pintu seseorang di antara kalian. Ia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali. Kita pun begitu, sholat sehari yang diwajibkan adalah 5 kali. Makanya Nabi mengkiaskan ya atau menjadikan permisalan bagi orang yang melaksanakan sholat itulah seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Bayangkan, kalau mandi sehari 5 kali, apakah kurang bersih seseorang itu? Pasti kalau dia mandinya beneran, pasti akan bersih. Bayangkan sehari 5 kali selalu mandi.
pakai sabun bersih digosok-gosok, insya Allah badannya bersih. Nah, begitu pula juga kita sholat sehari 5 kali, itu untuk membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran, dosa-dosa, ya, dan sebagai bentuk juga kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bisa menjaga waktu sholat kita bisa menjaga pelaksanaan sholat wajib 5 waktu, insya Allah itu bisa membersihkan hati kita, badan kita, selama sholatnya itu benar. Ya, selama sholatnya itu benar. Sama bagi mandi. Mandi kalau asal-asalan juga nggak akan bersih badannya, nggak akan wangi. Tapi kalau mandinya benar, insya Allah akan bersih. Begitu juga sholat. Kalau sholat kita benar, sesuai tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita ikhlas dalam melaksanakan sholat, itu akan membersihkan hati kita, badan kita dari kotoran-kotoran yang ada. Ya, makanya sehari wajib melaksanakan 5 kali dalam sholat. Taib, barakallahu fikum, para talibat. Sedikit beberapa muskilat kita bacakan sebelum kita lanjut yang lain. Kenapa dalam ibadah kita ini dinamakan dengan nama sholat? Ya, kenapa kita ibadahnya dinamakan nama sholat? Karena di dalam sholat itu terdapat doa yang merupakan bagian dominannya. Ya, kegiatan kita dalam beribadah kepada Allah dalam ibadah sholat itu banyak dominan mengandung atau termuat doa-doa. Ya, sehingga disebut dengan nama sholat. Sholat itu kan pengertiannya apa? Sholat itu kalau itu di pengertiannya adalah disebutkan ta'arif dari sholat adalah yubda'u bitakbiratul ihram, ya, dimulai dengan takbiratul ihram, wa akhiruhu, dan akhirnya adalah assalam, ya, salam yang pertama. Jadi pengertian salat adalah suatu gerakan atau suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan atau dia berakhir oleh salam yang pertama. Itu pengertian salat. Ya, kegiatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam yang pertama. Seperti itu. Kenapa dengan salat? Karena di dalamnya mengandung banyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah sujud syukur dan sujud tilawah itu termasuk sholat? Karena diawali dengan takbir juga dan diakhiri dengan salam. Karena tadi pengertian sholat adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagaimana dengan sujud syukur dan sujud salam, sujud tilawah, ya? Apakah dia masih dinamakan sholat juga? Ya, karena pengertian di atas tadi, jawabannya adalah bukan. Karena yang dimaksud dengan perbuatan adalah yang mencakup ada rukunya dan i'tidalnya. Ya, sementara sujud syukur dan sujud tilawah hanya satu perbuatan saja, yaitu adalah sujud. Sedangkan sholat ada gerakan-gerakan yang mengiringi bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apa hikmah di balik penentuan sholat fardu pada 5 waktu ini? Nah, pagi ini kita belajar nih tentang waktu-waktu sholat fardu. Ya, apa sih hikmah yang bisa kita pelajari dari hal ini? Menurut mayoritas ulama, penentuan 5 waktu tersebut adalah dogmatis, ya, yaitu sebagian ulama yang lain ada beberapa hikmah bahwasanya di antaranya adalah untuk mengingatkan manusia eh, akan pertumbuhannya, ya, akan pertumbuhannya. Jadi sholat 5 waktu itu banyak hikmah yang bisa kita ambil, ya. Ya, di antaranya dia bisa membersihkan kita dari dosa-dosa, karena subuh setelah kita tidur, rahmat Allah, zuhur di tengah-tengah kita dunia masih kerja, kita ibadah kepada Allah, asar ketika waktu yang orang sudah capek, kita harus mengingat kepada Allah lagi, maghrib ketika awal pergantian hari, kita juga berdoa, berinteraksi sama Allah, dan isya sebelum kita istirahat untuk berinteraksi. Jadi sholat itu hikmahnya adalah untuk kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajibannya, ya, dengan melaksanakan
sholat. Seperti itu. Kemudian tadi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan tadi dalam pembagian waktu sholat itu ada awal waktu, ada ikhtiyar, ada jawas, ya. Jadi sebenarnya pembagian waktu sholat, ya. Tadi ya kalau sholat asar ada awal waktu, waktu ikhtiyar, waktu akhir yang terpilih, dan waktu diperbolehkan. Begitu juga sholat isya dan sholat subuh. Adapun sholat zuhur tadi ya, sholat zuhur itu hanya awal dan akhir saja. Tapi pada waktu sholat zuhur itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah fadilah, keutamaan. Ya, fadilah atau keutamaan sholat adalah awal waktiha, memulai awal waktu dengan kira-kira tersibukkan oleh sebab-sebab sholat. Ya, jadi awal waktunya. Kemudian ada ikhtiar, mulai awal waktu hingga tersisa kira-kira waktu yang cukup untuk sholat. Itu ikhtiar. Akhir waktu melaksanakan sholat. Jawaz, wafil jawazi, ya, adalah mulai awal waktu hingga tersisa kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Kemudian haram. Haram adalah jika waktu tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian ada uzur, waktu sholat asar. Kemudian ada darurat, yaitu jika penghalang sholat seperti haid hilang sementara waktu menyisakan takbiratul ihram. Ya. Itu pembagian-pembagian waktu. Ada wajib adalah ada yang utama ketika awal waktu, ada ikhtiar, ada jawas diperbolehkan sampai akhir waktu. Ada juga yang haram nggak boleh melaksanakannya di waktu-waktu tertentu. Tapi barakallahu fikum. Kemudian mengapa yang menjadi pertimbangan dalam masalah pergeseran matahari dari tengah langit bukan kenyataan yang sebenarnya, namun sebatas yang tampak oleh kita, bayangan kita. Itu karena yang dibebankan itu berkaitan dengan hal-hal yang tampak oleh kita. Di samping itu terjadinya pergeseran matahari dari tengah langit sebelum tampak oleh kita itu terpaut banyak. Nah, itu alasannya kenapa mempertimbangkan ya dalam masa pergeseran matahari tengah langit bukan kenyataan yang sebenarnya. Kalau tengah-tengah pas kan kita diboleh. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan. Kemudian tadi ada fadilah awal waktu. Apa sih yang dimaksud dengan fadilah dengan waktu-waktu lainnya? Jawabannya adalah waktu fadilah ialah bertambahnya pahala dari sudut pandang waktu. Waktu ya, dari sudut pandang waktu. Kapan? Yaitu adalah kita awalu waktiha, ya awal waktu itu lebih utama, lebih fadilah. Ada waktu jawas, wafil jawazi. Sebelum kita waktu ada waktu ikhtiyari ya, wafil wa akhiruhu fil ikhtiyari. Itu adalah waktu ikhtiar adalah pahalanya di bawah dengan fadilah awal waktu ya dengan sudut pandang yang sama. Jadi awal waktu sholat di awal waktu sesuai dengan waktunya itu lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat ikhtiar di akhir waktu. Adapun waktu jawas, waktu yang diperbolehkan ialah tidak dapat atau tidak mendapat pahala dari segi waktu karena dia sudah lewat waktu sholatnya sebenarnya dari yang utama. Kemudian waktu makruh. Ya ada haram, ada yang makruh juga. Ya, karena ketika sholat ada kecaman dari waktunya itu. Mepet dan segala macamnya dengan kerjaan itu. Tadi kalau tadi sholat zuhur ada fadilahnya, ada ikhtiarnya, ada jawasnya, ada haramnya, ada uzurnya, ada daruratnya. Sholat asar pun demikian. Waktu yang paling utama melaksanakan sholat asar adalah ketika mulai di awal waktu dengan kira-kira tersibukkan oleh sebab-sebab sholat. Ya, persiapan kita untuk sholat.
Ikhtiar atau wafi awakhiriyah. Waktu terakhir yang terpilih adalah mulai habisnya waktu fadilah waktu sholat hingga bayangan setiap benda itu 2 kali lipat bendanya. 2 kali lipat bendanya. Kemudian jawas. Wafil jawazi. Jawas. Berarti tidak makruh. Maka mulai habisnya waktu ikhtiar hingga langit kekuning-kuningan kalau waktu sholat isya. Ya, atau jawa. Al jawas makruh adalah ketika langit kekuning-kuningan hingga tersisa kira-kira waktu yang cukup untuk sholat. Haram adalah jika waktu tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Adapun uzur jika waktu sholatnya pada waktu sholat zuhur. Darurat jika penghalang sholat seperti haid hilang sementara waktu menyisakan kadar takbiratul ihram. Itulah pembagian waktu di kalangan sholat asar ya, bukan di kalangan. Di waktu sholat asar itu ada 7. Kemudian sholat maghrib juga ada 7. Ada fadilah, ada ikhtiar, ada jawas tidak makruh, ada jawas makruh, haram, uzur, ya, dan darurat. Kemudian sholat isya juga demikian, ada 4. Ya, ada 4. Mengapa sholat fajar yang pertama disebut dengan fajar kadib dan yang kedua disebut fajar sodik? Ya. Karena fajar kadib yang pertama itu bercahaya, tapi kemudian gelap dan menghilang. Itu fajar kadib. Adapun fajar sodik ya adalah memberikan kebenaran akan waktu subuh. Ya, dia jelas untuk waktu fajar sodik. Itulah semua yang memberitakan kebenaran waktu sholat subuh. Adapun sholat subuh itu ada 6. Fadilahnya adalah mulai awal waktu dengan kira-kira tersibukan oleh sebab-sebab sholat. Ikhtiar, wafil ikhtiari, mulainya awal-awal waktu hingga bercahaya. Kemudian jawas tidak makruh mulai awal hingga terbitnya mega merah untuk sholat subuh. Kemudian haram jika waktu tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Ya, kemudian darurat jika penghalang sholat seperti haid yang hilang sementara waktu menyisakan kadar takbiratul ihram. Wallahu alam biswab, itulah tema kita tentang waktu sholat. Ya kan ini pemanasan jadi tidak banyak-banyak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa saya jawab berarti PR. Ada pertanyaan berkaitan dengan waktu sholat? Ya, waktu sholat ini pedoman kita biar tahu. Mungkin kita selama ini termudahkan dengan adanya alarm yang ada di masjid. Tapi kadang kita lupa apakah sudah masuk atau tidak dengan melihat waktu saja. Sudah ada alat canggih. Adapun kalau kondisi tertentu kita perlu tahu kapan waktu sholat itu dilaksanakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak kita cukupkan ya untuk pagi ini. Ini nggak libur berarti ya, nggak ada liburan ya, atau dirapel nanti di akhir tahun. Nah, Ustadz, nanti liburnya di akhir tahun, Ustadz. Oh, baik teman. Hari ini ada yang ikut pilkada? Nggak ada, Ustadz. Nggak ada. Siap. Tapi mungkin cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu. Nanti insya Allah kita pertemuan selanjutnya lanjut lagi. Hari ini pemanasan setelah sebulan
menghadapi ujian ya dan langsung masuk tanpa libur. Liburnya nunggu nanti bulan Desember akhir. Dan alhamdulillah kemarin ujiannya nilainya memuaskan ya, besar-besar ya, poinnya nilainya besar-besar semua. Semoga tidak kesulitan dalam menjawab soal-soal karena nilainya bagus-bagus. Cuman banyak terkeliru di nama penulis ya, masih banyak yang salah terkait siapa penulis kitab Matan Abi Suja ya. Kemudian satu lagi, Matan Abi Suja itu pelajaran fikih bermadhabkan madhab Syafi'i ya. Matan Abi Suja itu madhab Syafi'i, bukan yang lainnya. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Dan semoga dengan kita belajar ini bukan salah satu cara kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi yang menjelaskan salah satu jalan kita untuk meraih surga adalah dengan menuntut ilmu. Semoga kita dalam keikhlasan dalam belajar sehingga kita belajar itu tidak sia-sia. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fikum.